kalau dibukanya sendiri baru tahun 2018. Tapi ya kami percaya suatu saat ini untuk edukasi ini akan dibutuhkan. Jadi nama bapaknya adalah Bapak Setio Sugianto. Profesi Pak Setio Sugianto ini adalah peternak, termasuk di sini mengelola Satoloka. Dan saya Suci Paramitasari Syahlani, saya selain membantu Bapak di sini, tugas utama saya adalah sebagai staf pengajar di Fakultas Peternakan UGM. Jadi Satoloka ini awalnya dimulai dari hobi ihara reptil. Kemudian kami sendiri kebetulan di tahun 2016 ada lahan yang izin penggunaan untuk ayam petelur itu sudah habis dan tidak bisa dilanjutkan karena area yang sekarang digunakan untuk Satoloka ini sudah masuk area wisata, sehingga kami berpikir mungkin hobi ini bisa dikembangkan sebagai edukasi tentang konservasi, karena pada awal ketika ini belum dibuka juga cukup banyak sih teman-teman yang datang atau orang yang datang untuk melihat reptil. Startnya sih sebetulnya persiapannya di tahun 2015 ya, tapi kalau konsepnya itu sudah dipikirkan di tahun 2012, mulai pertama untuk renovasi 2015. Perizinan ini cukup panjang ya untuk konservasi, bahkan sampai sekarang itu kami tetap melakukan dan cukup banyak persyaratannya. Sampai saat ini tahap perizinan itu sudah sampai tahap verifikasi di Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian Lingkungan Hidup, dan kami dalam posisi menunggu jawaban dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian kendalanya adalah dari dana pribadi, kemudian dan kami kebetulan ya tidak menggunakan investor, karena kembali ini adalah ada unsur idealisme di sini untuk mengenalkan reptil, untuk mengajak masyarakat lebih kenal dengan reptil, terutama di sini adalah satwa-satwa reptil khas Indonesia, yang lokal Indonesia, yang mungkin ya tidak banyak menarik investor. Dan yang kedua adalah masih ada juga mungkin di masyarakat yang mungkin takut gitu ya dengan reptil dan sebagainya, sehingga mungkin ini bukan kalau untuk satwa reptilnya ini belum menjadi favorit begitu ya, tapi ya kami percaya suatu saat ini untuk edukasi ini akan dibutuhkan, karena ya memang satwa-satwa itu semakin sulit ya untuk di Indonesia karena lahan sudah habis. Dan tentunya untuk promosi itu juga kami belum terlalu melakukan kegiatan promosi. Suka reptil itu saya sama anak laki. Idenya sih sebenarnya dari dia. Membuat ini dia kepengen ada kayak taman satwa di Kaliurang. Ya, kalau nama itu kami kebetulan saya ada teman yang ahli bahasa Jawa gitu lah, ahli kebudayaan Jawa ya itu ya. Kemudian akhirnya dari beberapa nama yang dipilihkan beliau itu kami tertarik Satoloka, karena Sato itu artinya hewan, Loka itu artinya rumah, berarti ini adalah rumah hewan, karena ya isinya adalah salah satu yang kami lakukan di sini adalah memberikan tempat bagi satwa-satwa yang terutama kalau awalnya adalah reptil yang tanda petik mungkin ditakuti atau kurang disukai. Biasanya orang ketemu ular dipukul. Ada sebagian hibah ya Pak ya? Iya, sebagian ada hibahan, ini termasuk monyet yang luwak, monyet, terus sugar glider itu ada yang beli, ada yang dikasih juga, terus ular campur, ada yang dapat dari sekitar, ada yang dikasih, ada yang kita beli. Tapi memang kemarin itu kami agak ada kendalanya itu ini. Sebetulnya orang
daya tarik di Satoloka tadi ya, kalau sebagian masih takut reptil, tapi ada daya tarik kalau sekarang itu otter dan terutama kambing, anak kambing. Nah cuman di tahun lalu ya itu ada wabah PMK. Nah karena ada wabah PMK dan itu nasional ya sifatnya, dan memang sih utamanya di sapi, tapi kemudian kami di Jogja itu juga sudah masuk yang kambing dan domba, sehingga kami menutup untuk kunjungan umum. Nah, kunjungan umum itu ditutup karena apa? Karena kambing-kambing belum pada vaksin. Nah, akhirnya kami itu sama seperti COVID, untuk dapat vaksinnya antri. Nah, kemudian setelah dapat vaksin dan ulangan itu baru ya mungkin beberapa bulan ini selesai. Tahun inilah. Tahun ini selesai. Kami juga Ya. untuk interaksi dengan anak kambing. Kambing. Nah, setelah itu ditutup memang antusias itu kurang karena tidak bisa berinteraksi, sehingga kemarin dipikir ini kambing sudah bisa vaksin. Nah, harapan kami itu adalah dengan mulai dibukanya lagi kesempatan untuk interaksi dengan anak kambing, karena mereka paling senang itu adalah ngedokin cempe. Nah itu edukasi sekaligus, walaupun daya tariknya di cempe, sekaligus kan kami bisa mengisi bahwa kalau ketemu ular itu dibiarkan, jangan langsung dipukul atau apa gitu ya. Iya, anak sekolah dan keluarga yang memang punya hobi pada misalnya lingkungan, kemudian pada ternak, pada hewan. Betul, kami membuka kesempatan dan itu untuk berbagai jurusan ya. Jadi tidak hanya di peternakan, kalau di peternakan tentunya nanti peternakan masuk ke kandang ya, dan bisa juga dari mahasiswa biologi untuk ini ya terkait dengan satwa-satwa. Terus bisa juga misalnya komunikasi untuk memperbaiki tadi, karena kami belum punya tim promosi yang khusus. Kalau harapan saya itu adalah Satoloka itu satu, kalau dilihat dari visinya sebagai taman konservasi ya, bisa juga tetap menjalankan fungsinya dengan memberikan dalam hal ini ya, meskipun apa yang kami lakukan itu sangat kecil ya, sangat sedikit, tapi paling tidak kalau ini direplikasi oleh banyak orang pasti akan menyelamatkan atau menumbuhkan kecintaan kita pada semua hewan termasuk reptil. Kemudian yang kedua juga tentunya harapan kami adalah Satoloka kami bisa mengembangkan menjadi destinasi wisata edukasi yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga konsumen suka dan konsumen bisa datang ke sini. Kemudian ya tentunya itu akan meningkatkan ini ya revenue yang kemudian bisa menjadi berkah bagi bagi karyawan kami, bagi satwa, dan tentunya juga bagi kami sendiri. Ini sih Satoloka menjadi destinasi wisata yang agak berbeda dengan yang lain. Yang unik. Iya. Yang beda, enggak di tempat A sudah ada, semoga di sini tidak ada.